Pagi lur. Pagi ini karena mamihan kok belum bangun, jadi katanya mau bikin ngopi pagi lagi, tapi mamihan ini urung tangi, ya wes dimulai dulu sendiri. Cerita apa ya pagi ini? Banyak ini aja lah cerita suka dukanya jadi dokter gitu. Banyak orang yang mikir kalau jadi dokter oh enak, gampang, dalam artian olah cuman butuh pinter tok gitu. Wes yang penting pinter gue bisa jadi dokter. Nggak hanya butuh pinter, tapi butuh fisik juga. Jadi fisik juga, secara fisik juga capek gitu. Contoh kalau aku kan hitungannya sebagai dokter ya masih muda gitu. Jadi kalau dalam shift-shiftan kerja gitu kan, ada shift pagi, shift siang, shift malam. Nah aku biasanya kebagian yang shift malam. Shift malam berarti malam mungkin sekitar dari jam 9 sampai jam 7 pagi gitu. Ya jaga otomatis, kadang tidur bisa, kadang nggak tidur gitu. Kalau tidur ya mungkin dapat 1-2 jam gitu sebelum waktu pasiennya kosong, tidak ada pasien, bisa istirahat. Kalau ada pasien ya baru tidak bisa istirahat sampai selesai jam 7 pagi. Shift pagi yang menggantikan betulnya itu biasanya dikasih istirahat, jadi jam 7 pagi besoknya berarti itu sudah libur, dapat lepas jaga libur. Tapi kadang-kadang juga ya aku sendiri terus libur, enggak terus bisa pulang ke rumah tidur, tapi ya paling pulang mandi nanti balik lagi ke rumah sakit gitu, lanjut untuk visitor pasien, lihat pasien. Terus kalau memang itu harinya ada operasi yang menarik ya, karena aku ada minat di bagian bedah, aku ikut operasi. Jadi ya, dan kalau kayak gitu bisa mungkin ya dikira-kira mungkin ada 36 jam atau 40 jam on-nya itu enggak tidurnya gitu. Ya itu salah satu dukanya ya, salah satu kesulitannya. Kok iso ngarani mami sik turu ki piye nak? Ya wes sudah janjian jam berapa lo? Belum muncul ya, tak kira wes turu. Golek iki lho nak, golek iki lho. Apa itu? Iki foto jamane. Foto. Yo, jamane anakku lagi merucut, lagi brojol nak. Iki jamane. Lho, ini lho, pertama kali Nakju menghirup udara segar. Ini masih di rumah sakit loh gambarnya. Sudah diambil papimu. Lihat. Ini loh masih di rumah sakit. Ini loh tak golek no. Mungkin mami inget gak beratku dulu lahir berapa, mami inget? Eling tenanan. Ya piro aja? 2,2 kilo. Oh iya. Ya termasuk berat. Ora no. Ayo lo. Ayo piro lo? Piro, Pak? 2,5. 2,5. 2,5. Oh, 2,5. Sik rodok. Itu batas minimal. Iya, ngepres dulu. Ngepres. 2,5 lur. Heeh. Nek panjangnya yo, panjangnya 48. Ya normal. Wis pokoke iki anu. Apa ya? Sing nunggoni mak e kae. Nah, sing nunggoni mak e. Dibarengi mak e ning rumah sakit. Jaman iki tak cari nih, tak golek nih. Ngerti apa durung nah? Ya pernah tahu tapi ya enggak mengingat-ingat. Kalau fotonya banyak gitu enggak mengingat-ingat. Iki disimpen nih mami delok iki. Sing pertama kali ini. Ini pertama kali. Siki. Nah, ini sudah di kereta dorong ini. Ini disimpen mami, gitu. Iya. Iki soalnya akeh dulur-dulur iki sing titijo lucu gemes titijo. Nah, ben didelok dulur-dulur cilikane Nakju. Ben didelok dulur-dulur ben melu gemes. Ben melu gemes dulur-dulure.
Nek iki urung iso lungguh Dilungguhne. dilungguh. Mami dulu waktu hamil kamu itu mami kakek bengkak loh nak. Bulan iya lho, kakekku bengkak. Ketoke memasuki bulan keempat. Bengkak. Yo gede tenan, kayak kaki gajah ngono ya ngono. Oh, bulan keempat. Nganggo ini pakai ini ndak? Pakai waktu awal-awal pakai mual-mual ndak? Enggak. Sama sekali. Ya memasuki bulan keempat, kaki bengkak lho. Sarane dulu susterin di naik nek tidur naik mah. Diganjel. Tapi susterin kae didikan londo. Dadi nek menasihati ngene, mepro dinaikkan kakinya. Naikkan yo kempes nih. Ya kempes. Engko nek aktivitas yuk mulai nih. Ya termasuknya wajar sih kalau kakinya bengkak pada orang hamil itu memang volume darahnya bertambah gitu. Jadi kalau orang biasa mungkin volume darah yang beredar itu kira-kira mungkin 4-5 liter. Memang pada orang hamil itu bertambah bisa sampai 30% ya karena punya bayi ini yang di darah, berarti tubuh ini memproduksi darah lagi gitu, jadi volume darahnya itu bertambah. Itu yang menyebabkan, salah satunya yang bisa menjadi penyebab bengkak kakinya. Ya betul, sudah dinaikkan kakinya gitu supaya cairan-cairan tadi kembali lagi ke arah jantung gitu. Tak pikir nek terus opo tensi wong mami ra duwe tensi. Lah ra duwe tensi iki ngecek tenan ora? Iya, kan pemeriksaan. Tapi nek kok lho sing nek hamil kok tensine dhuwur ngono. Kalau hamil tensinya tinggi ya mergo hamil kuwi. Gini, bukan sebuah hal yang wajar ya, jadi perlu diwaspadai. Terus bisa tensinya tinggi itu, jadi ini tugasnya dokter nanti untuk mencari tahu, jadi kayak detektif dokter mencari tahu tensinya tinggi ini sebelum hamil sudah tensinya tinggi atau setelah, karena dia hamil baru tensinya tinggi. Kalau yang sebelum hamil, jadi ada kita bilang hipertensi pada kehamilan, berarti orangnya tensinya tinggi dulu, hipertensi dulu baru dia hamil. Atau yang satunya kalau dia hamil terus jadi hipertensi, jadi darah tinggi, kita curiganya adalah namanya preeklamsi. Itu kalau orang awam itu istilahnya mungkin keracunan kehamilan gitu. Itu namanya preeklamsi. Nah, engko wes ndak usah pusing-pusing, itu tugasnya dokter untuk mencari tahu, dan penanganan keduanya ini beda. Dan ya kalau untuk orang-orang awam ya tugasnya adalah kalau tahu hamil ya kontrol gitu, begitu apa kok rasanya tiap bulan harusnya menstruasi terus tapi kok menstruasinya terlambat 1 bulan 2 bulan, ya wes ndang cek kehamilan. Kalau bener hamil ya periksakan gitu, kontrol lah, kan ada posyandu juga ada. Dulu zamannya aku internship yo ini melayani juga di posyandu juga keliling. Harus kontrol ya? Harus kontrol. Harus periksa kehamilan ya? Paling tidak setiap 3 bulan itu kontrol ke dokter 1 kali setiap 3 bulan. Oh, lah nek dulu mami gak pernah ke dokter loh. Ya nek suster ini itu. Ya salah. Oh iya, karena suster ya aku ngasih tahu. Ya maksudnya gini loh, maksudnya situasi saat itu iki jenenge dokter kandungan kuwi. Nek ning desa yo Lho gak kudu dokter kandungan. Lho kalau misalnya hanya tensi dan lain sebagainya dokter umum kan ya iso lho. Cuma harus kontrol kudu ora tidak harus dokter kandungan. Tidak harus dokter kandungan. Tapi ada waktunya perlu dokter kandungan untuk USG gitu. USG. Tapi nanti ada USG itu juga ada waktunya sendiri. Jadi kalau di bawah 12 minggu itu belum bisa di USG karena belum, ya kasarannya belum kelihatan apa-apa gitu. Sampai 12 minggu. Sampai 12 Duh, tapi waktu
ke susterin. Suster ini bukan seorang perawat loh. Dia seorang bidan. Iya. Bidan senior ini. Ngono. Jadi dia ya tahu, dia ya periksa tensi juga apa-apa, terus termasuk memberi obat juga ya. Maksudnya vitamin, kalsium gitu. Ya, yang jelas kontrol lah ke tenaga kesehatan. Mungkin kalau dari dokter umum ya bidan. Nek neng puskesmas tak rasa puskesmas sudah masuk desa ya ada posyandu-posyandunya ya mesti dokternya juga ada. Sekarang ya. Nah terus nek apa sih yang mesti dilakukan ya? Maksudnya kalau orang sudah hipertensi, penanganannya seperti apa? Penanganannya ya nanti diserahkan pada dokternya, itu tadi yang tak bilang. Dokternya akan mencari tahu ini hipertensinya itu sebelum hamil apa sudah tensinya tinggi atau karena hamilnya tensinya tinggi gitu. Itu beda penanganannya. Sing diomongno gawan bayi iki. Gak mau. Gak. Nek mau ndek biyen senengane apa-apa wis digampangno gawan bayi ngono ya. Dihubungno ngono. Kakeke mau bengkak. Oh iki gawan bayi. Itu mitos kabeh. Iya, gawan bayi piye wong saurunge hamil yo kakeke gak bengkak kok gawan bayi yo gak lah. Loh, lah iya maksudnya gawan bayi itu karena ada bayi tadi kakinya bengkak sehingga diomongno gawan bayi. Oh, gawan bayi itu bukannya maksudnya kondisi yang dari lahir dari bayinya dibawa. Bukan. Karena ada bayi sehingga bengkak lah itu diomong gawan bayi, gawane bayi. Terus kan ada cerita yang lain. Oh, setelah hamil terus rezeki keluarga itu mudah sehingga iki rezeki ini gawan bayi ngono karena dia punya bayi itu. Yo wis pokoke apik kok iya toh. Loh kan ada apa ya semacam kepercayaan di sekitar kita begitu. Tapi gini, salah satu mungkin masih ada pemikiran banyak anak banyak rezeki gitu ya, tapi salah satu keprihatinannya adalah ketika anaknya banyak, misalnya orang itu punya anak sampai 4 gitu, itu juga beresiko untuk ibunya juga. Resikonya maksudnya kalau dia bersalin bisa perdarahan banyak, bisa meninggal gitu. Terus resiko untuk anaknya juga. Kenapa? Ya ini yang banyak, kalau aku sih banyak tak dapati di Papua sana ya. Anaknya kurang gizi, berat badan lahirnya rendah gitu. Nah, otomatis pertumbuhannya juga dalam tanda kutip terhambat gitu loh. Pertumbuhannya tidak bisa optimal lah gitu. Harusnya dia dapat gizi yang sekian, ternyata tidak dapat gizi. Nah, gitu. Ya itu sih yang salah satu yang perlu diperhatikan juga gitu. Pikirkan gimana anaknya ini berhasil menjadi anak yang baik, yang gizinya cukup. Iya, ya tetap berpikir nih masa depan anak. Mulai dari gizi nanti pendidikannya anak. Tapi yang saiki orang-orang tua yo ngene. Angger tak kon nambah gas polae. Lah sing digo ragat apa lho? Mimi ngono mesti mulai memikirkan yo Pak yo. Kan kita punya teman-teman ngono ki yo kene wis gaspol wae sebab kan mama anak cuma 1 toh, jadi angger menyemangati yang lain supaya ya kalau anaknya ini nanti sudah besar ya jadinya baik gitu, dia jadi orang yang cukup mendapat perhatian dari orang tua. Kalau anaknya itu ora baik, gizinya cukup, perkembangannya baik gitu. Nanti SDM-nya juga baik gitu kan. Fisiknya baik, mentalnya baik, orang tua punya perhatian yang cukup gitu ya. Mergane yo sing diperhatikan ora sak kloter gedene ngono lho ya. Sak kesebelasan toh. Nek zaman dhisik sak kesebelasan. Anak iso lebih banyak. Sekarang anak 1 2 wis bingung iki. Kadang-kadang yo enek sing critane, "Lah wong tuane kene dik biyen duwe anak 15, 15 saya iso ngopeni wong jaman saiki lagi duwe anak loro bingung ra karuan ngono ya. Tantangannya. Karena maksudnya ini kan kita sudah tahu dapat ilmu nih. Oh, ternyata yang baik itu seperti ini dan lain sebagainya. Yo aja terus jangan terus dibandingkan dengan yang dulu. Oh, sing kayak mbiyene yo iso urip yo wis gak apa-apa ngono. Yo jangan gitu.
tantangan zaman berbeda, kondisinya berbeda dari waktu ke waktu. Tantangan zaman berbeda. No. Obrolan pagi iki. Ya nak ya. Iki lucu. Iki lho wong delok ya anakmu kok kayak topi tutup panci gitu. Endi-endi nek topi tutupan sih. Sik. Gitu tuh dibujuk apa ngono kuwi aku. Kok mau dibujuk apa? Gitu tuh dibujuk apa aku kok mau dikasih foto topinya tutup panci. Enggak, ngerti kasih apa ae ya wis ora melawan. Iya. Terus difoto, meneng ae difoto. Malah ketawa-ketawa ngono. Meneng ae difoto. Topine tutupan panci. Ya sudah gitu wis disimpen aja ini supaya besok nek aku ke biak apa piye mami nek kangen iso dibuka-bukai lagi. So, kalau sudah aku mungkin punya anak ya mungkin anakku iso melok ndelok. Wah. Spesial. Spesial. Kangen anake. Kangen anake. Ya wis ngono sik ya Lur ya. Ya iki mbok subuh ya apa to? Iki mau pagi iki. Apa iki sledre? Sledre kelepon. Sledre kelepon. Nah iki aku ora iso ngarani iki apa iki. Tak tuku ae pokoke. Kaya gethuk ngono ya. Ini nek iki sledre enak iki. Senengane bapak. Ya dan mati. Ya wis ngono sik ya Lur ya. Dinikmati menakjub karo engko ben iso ndelok foto-fotone iki. Salam katentreman. Gusti tansah paring berkah. Maksudnya engko nek Iya nek ada kalau ada yang mau tanya apa-apa bisa kasih pesan di kolom komentar. Ada yang mau jawab ini namanya apa bisa kasih pesan di kolom komentar. Nanti kita baca. Sing pasti berarti perannya dokter penting ya. Dalam. Ya iki mesti diperbincangkan mami soal kehamilan itu. Penting ya. Penting. Tetap butuh kontrol dokter ya. Iya. Paling ora ning puskesmas ya. Betul. Jadi- Baik, kalau enggak ke puskesmasnya jauh, ada posyandu pasti. Ada posyandu atau Ada bidan kader-kader yang sudah dilatih, ada bidannya di situ. atau bidan desa ngono ya. Eh. Berarti